أشهد أن محمدًا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat, kita masuk ke bab bejana di halaman 17 dari kitab terjemahan Umdatul Fiqh. Pembahasan berkaitan dengan bejana dan kita bahas nanti insyaallah untuk 3 paragraf pertama berkaitan dengan bejana emas dan perak, kemudian juga bejana yang disepuh atau ditambal dengan emas atau perak, kemudian memanfaatkan bejana lain, itu jika memang waktu masih sempat insyaallah ta'ala. Baik, kita bacakan juga terlebih dahulu perkataan Ibnu Qudamah versi teks Arabiknya, teks aslinya tentang bejana. Di sini dikatakan oleh beliau babul aniyah, bab bejana. Dan ketahuilah bahwasanya al-aniyah jama' dari ina. Aniyah jama' dari ina, maknanya adalah bejana yang dimanfaatkan untuk makan, minum, atau wudu dan persediaan air. Ya. Bejana itu kan wadah. Wadah dengan bentuk-bentuknya yang dimanfaatkan untuk makan, minum, wudu, atau persediaan air. Ya, maka itu semua termasuk bejana. Atau persediaan makanan, persediaan minuman, itu semua termasuk aniyah, ina. Ya, ina, bejana, ya. Nah, di sini ada hukum dalam Islam berkaitan dengan wadah-wadah itu. Dari segi halal haram penggunaan, atau dari segi halal haram memiliki zatnya, atau dari segi najis atau sucinya. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab ini, la yajuzu isti'malu aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Tidak diperbolehkan isti'mal. Isti'mal artinya menggunakan. Menggunakan berarti dia berintifa' atau memanfaatkan. Ya, menggunakan berarti memanfaatkan. Jadi isti'mal itu menggunakan. Ada istilah namanya isti'mal. Seperti air musta'mal gitu. Yang digunakan. Isti'mal. Ya. Nah, menggunakan aniyah jama' dari ina. Bejana terbuat dari emas dan perak. Itu tidak boleh. Ya. Nah, tidak bolehnya ini fi taharatin wala fi ghairiha, baik untuk bersuci atau untuk keperluan lainnya. Kita bahas terlebih dahulu masalah aniyat dzahab wal fiddah. Asalnya hukum wadah itu halal. Wadah terbuat dari apapun asalnya hukumnya halal. Karena Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian apa yang di muka bumi ini seluruhnya untuk kalian. Ya, juga kata Nabi SAW, Inna Allah farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewajibkan beberapa hal yang fardu, maka jangan sia-siakan. Wanha an asya'a fala tantahikuha. Dan Allah telah melarang beberapa hal, maka jangan kalian langgar itu. Wa hadda hudunan fala ta'taduha. Dan Allah telah memberikan had, yaitu batasan-batasan, maka jangan kalian lampaui. Wa sakata an asya'a rahmatan bikum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan banyak hal ini sebagai kasih sayang Allah untuk kalian, tanpa Allah Ta'ala bukan bermaksud lupa, karena Allah tidak akan lupa akan apapun. Maka jangan kalian cari-cari. Jika memang hukum asalnya halal, yang zahirnya halal, maka enggak usah nyari-nyari. Maka ini hal yang didiamkan oleh syariat. Bejana hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal kecuali macam-macam yang diharamkan. Ya, kecuali ada nas yang diharamkan. Kalau diingat, asalnya ibadah itu haram kecuali dengan tata cara yang disyariatkan. Ini hukum ibadah. Adapun hukum taharah atau hukum isti'mal al-asya', ya, maka kaidahnya adalah al-aslu fil asya'i al-hil wa taharah. Asalnya sesuatu itu halal dan suci. Ya, ketika itu hukum asal, maka itu hukum default. Yang mengharamkannya lah yang membutuhkan dalil. Adapun yang menghalalkannya itu tidak membutuhkan dalil. Sebaliknya dengan ibadah. Hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang diperintahkan oleh syariat. Maka untuk mengatakan ini adalah ibadah, maka harus dengan dalil. Ya, begitu. Taib. Kita tahu hukum asal sesuatu itu halal atau suci. Hukum asal muamalah adalah halal. Ya, taib. Hukum asal sesuatu itu suci dan halal. Maka ini termasuk di dalamnya ina, yaitu aniyah, yaitu wadah. Pakai apapun makan halal, pada asal begitu. Untuk makan pakai loyang halal. Ya. Karena tidak najis, tidak ada dalil untuk menajiskannya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, la yajuzu isti'malu aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Tidak boleh memanfaatkan ya wadah-wadah terbuat dari emas dan perak, karena ada pengharamannya. Dari hadis Nabi SAW, kata beliau SAW, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Orang yang meminum dengan wadah fiddah, dengan wadah perak, maka itu ibarat apa? Dia sedang menggelegakkan di perutnya api jahannam. Ini berarti termasuk dosa besar. Karena ada ancaman yang kaitannya berkaitan dengan jahannam atau azab, maka kaidahnya segala perbuatan yang diharamkan dengan adanya ancaman azab, maka itu termasuk dosa besar. Maka minum dengan wadah perak saja itu dosa besar. Dosa besar. Oke. Disebut dalam hadis ina'il fiddah. Ya, ina'il fiddah. Bagaimana dengan emas, itu zahab? Maka lebih-lebih lagi. Ya, lebih-lebih lagi. Taib. Yang diharamkan di sini apa? Yang diharamkan adalah isti'mal. Menggunakan, memanfaatkan untuk minum atau makan. Dan ini termasuk haram. Bahkan disebut oleh para ulama ini adalah haram, dosa besar. Nah, di sini ikhwas sekalian, apakah pengharaman penggunaan bejana atau wadah emas dan perak ini khusus makan dan minum, atau penggunaan apapun secara mutlak? Ya, pahami baik-baik. Pertanyaan ini pahami baik-baik.
Dalam hadis kata Nabi SAW, alladhi yashrabu fi ina al-fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Yang minum di wadah perak, berarti lebih-lebih wadah emas, maka dia sedang apa? Ibaratnya sedang menggelegakkan api jahanam di perutnya. Pertanyaannya, Ibnu Qudamah mengatakan istinbat dari hadis ini adalah tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. Menggunakan di sini apakah khusus minum atau makan sebagaimana dalam hadis, atau berlaku secara umum untuk segala macam penggunaan seperti mewadahkan untuk menjemur makanan atau gandum atau apa, dan wadahnya itu terbuat dari emas atau perak. Faham gak jemaah sekalian? Bukan buat makan, bukan buat minum, tetapi hanya untuk tatakan agar misalnya, ditaruh di kulkas misalnya. Dan gak makan lewat itu, enggak. Mungkin makannya pakai piring untuk menyimpan kolang-kaling misalnya. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Hanbali ini haram secara mutlak. Dalam mazhab Hanbali haram secara mutlak untuk segala penggunaan. Walaupun dalam teks ini haram digunakan untuk bejana emas dan perak, haram digunakan untuk makan, minum, dalam teks ini nggak ada. Bersuci, dan dalam teks ini disebutkan serta untuk keperluan lainnya. Makanya dikatakan Ibnu Qudamah, ya, dia fi taharatin wala ghairiha. Ya. Di selain bersuci pun dilarang dalam madhab. Jadi ini madhab Hanbali sesuai dengan kalimatnya Ibnu Qudamah. Bejana emas dan perak nggak boleh dimanfaatkan baik untuk bersuci atau keperluan lainnya seperti makan, minum, menjemur sesuatu, diterik matahari dengannya, itu termasuk tidak boleh dalam mazhab Hanbali. Namun ulama lain, sebagian ulama mengatakan bahwasanya isti'mal atau menggunakan untuk selain makan, selain minum, selain bersuci itu boleh. Ini pendapat Syekh Utsaimin, dan juga yang dipilih oleh Syaukani dalam kitab Nailul Awtar dan As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Dan mereka, beliau-beliau ini memiliki dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya diperbolehkan di luar dari makan, minum atau bersuci. Ya. Dan wallahu alam, dari dalil yang disebutkan seperti hadis Ummu Salamah, salah satu dari istri Nabi, juga memiliki semacam mangkuk, ya, jul mangkuk min fiddah, terbuat dari fiddah, yaitu dari perak, yang mana mangkuk tersebut padanya itu ada sya'aratin Nabi, yaitu rambut-rambut Nabi yang para salaf atau sahabat ketika itu beristishfa ya dengannya, yaitu mencari berkah pengobatan dengan rambutnya Nabi SAW. Dan itu boleh. Tapi benar kalau itu rambutnya Nabi SAW, oleh istrinya disimpan. Kalau yang kemarin itu yang tempo hari ada di Turki itu, wallahu alam itu rambut siapa, ya. Dan wadah untuk rambut Nabi atau beberapa helai rambut Nabi itu wadahnya adalah terbuat dari fiddah. Paham di sini berarti? Berangkat dari ini, yang sahih wallahu alam, boleh mempunyai wadah selain makan, minum, wudu, bersuci. Wadah tersebut terbuat dari emas atau perak
tetapi tanpa ada israf dan khuyala, tanpa ada sikap berlebihan, mubadzir atau kesombongan. Begitu. Dan hal itu seringkali sulit bagi banyak orang. Mempunyai wadah terbuat dari hal-hal itu seringkali sulit untuk ditangkal kesombongannya. Hanya saja ini sifat nisbi. Maka sebagian ulama mengatakan pengharaman untuk benda-benda atau wadah-wadah emas dan perak selain digunakan untuk makan, minum, wudu atau bersuci, maka itu dikembalikan hukumnya kepada niatan seseorang. Kalau memang niatan seseorang, dan sebagian ulama mengatakan dikembalikan juga kepada seberapa posibilitas kesombongan dia atau menghancurkan hati orang miskin, yaitu kasru qulubil fuqara. Wadah-wadah, misal wadah pena atau tutup pena terbuat dari emas, ya, kalau memang wadah tersebut membuat dirinya ada kesombongan, maka haram, ya, dan itu masuk dalam perhiasan memang, maka haram. Tapi ini sifat nisbi. Ada sebagian orang enggak menganggap itu enggak biasa aja bagi sebagian orang, ya. Nah, itu cuma wadah pulpen atau wadah tinta atau semisalnya, ya, atau wadah untuk tatakan baca kitab misalnya terbuat dari emas atau perak misal. Apakah ini tabdzir, israf? Relatif. Mungkin di kerajaan yang mewah hal ini biasa, gitu loh. Tapi kalau masih di hijau mempraktekkan itu, ahsan, buat ana fulusnya. Ya kan? Coba tatakan gini doang, cuma buat baca buku. Buat baca buku ustaz terbuat dari perak atau emas. Maka ini bisa israf atau tabdzir, dan kadang dia terjemah dari fuqara dan mengatakan lebih baik disedekahkan ke saya uangnya daripada dijadikan hanya sebagai tatakan. Dan itu kajian paling berapa kali seminggu doang gitu loh. Ya. Taib. Jadi wallahu alam, pendapat yang lebih tepat untuk keperluan selain bersuci, makan, minum, maka tidak ada nas khusus, ya. Keperluan di sini wadah, tidak ada nas khusus pelarangannya. Kecuali ada nas-nas lain seperti mubadzir enggak boleh, sombong enggak boleh, ya itu ada. Dan untuk emas, maka ini dilarang berhias dengan emas untuk laki-laki secara mutlak. Untuk laki-laki perhiasan emas dilarang secara mutlak. Untuk perempuan bebas. Adapun fiddah atau perak, maka diperbolehkan untuk cincin. Cincin terbuat dari perak laki-laki boleh. Ya. Dan adapun istilah-istilah yang ada di tukang cincin dan semisalnya, entah itu emas putih atau apa, maka kita kembalikan di situ kepada hakikatnya, bukan kepada namanya. Apakah emas putih ini maksud adalah betul murni emas atau campuran emas atau hanya sebutan saja, maka dikembalikan lagi hakikatnya apa. Karena boleh jadi dia bilang ini emas putih namun hakikatnya hanya mungkin zat lain, bukan emas yang dikenal. Wallahu a'lam. Ya, jadi cincin boleh laki-laki pakai cincin perak, itu boleh. Ya, campuran maupun murni, fadhal. Ya. Di mana dipakainya? Yang Nabi SAW yang pernah melarang seorang sahabat memakai di jari ini, jari tengah, jari ini jangan, melainkan di sini, ini yang baca. Sini atau sini, Rasulullah SAW bolehkan. Yang di sini para ulama ikhtilaf, apakah larangan Nabi SAW ini haram atau makruh? Wallahu alam, yang lebih zahir adalah itu makruh. Sehingga kalau dia pun pakai, maka insya Allah mudah-mudahan tidak sampai derajat berdosa, karena
dianggap makruh. Memang terlarang, tapi terlarang yang bersifat adab saja, maka makruh. Wallahu a'lam. Itu menurut sebagian ulama. Lebih-lebih kalau ternyata cincin tersebut memang muatnya di tengah misalnya, ya, muatnya di tengah dan nggak bisa diubah lagi ukurannya, size-nya, maka kalau taruh tengah, maka ketika memang dia berhajat untuk pakai cincin itu, mungkin ada hajat tertentu, atau untuk berhias diri ke masjid supaya tampak lebih baik performanya mungkin, maka mungkin dengan hajat kemakruhan itu hilang. Kaedahnya itu, kalau memang suatu hal, kaedah, suatu hal dihukumi makruh, maka kebutuhan atau hajat menghilangkan kemakruhannya. Oke. Suatu hal ketika itu dihukumi makruh, maka kebutuhan itu hajat, belum sampai darurat, kebutuhan itu hajat menghilangkan kemakruhan hukum tersebut, perbuatan tersebut. Adapun kalau haram, maka hajat kadang-kadang belum bisa untuk apa? Menghilangkan keharaman perbuatan tersebut. Hajat seringkali apa? Belum bisa menghilangkan keharaman perbuatan sesuatu yang haram. Tapi kalau misalnya makruh, maka hilang kemakruhannya dengan sebab kebutuhan atau hajat. Oke. Tetapi ketika hajat tersebut mendesak, walaupun tidak sampai sangat darurat, hajat tersebut mendesak, maka keharaman bisa ditolerir. Hajat tersebut mendesak, maka keharaman bisa ditolerir. Ya. Hajat mendesak itu seperti hak seseorang. Ya, dia punya hak untuk mendapatkannya, itu hak dia memang, dan dia berhajat untuk mendapatkan hak itu. Tapi ini dia harus melampaui hal yang haram. Kalau enggak, ya susah untuk mendapatkannya, maka kadang-kadang masih ditolerir dengan kehati-hatian. Ya, untuk mendapatkan hak, misalnya, saya enggak mau mencontohkan, khawatir jadi contoh ya, nanti enggak usah lah. Jangan contohin. Contohnya kita ngobrol berdua aja nanti ya. Jangan, kalau di publik ini nanti takutnya ada pelanggaran undang-undang dan seterusnya, nanti bisa berabe urusannya ya. Taib, misal seseorang pakai cincin ya, dan dia cuman ada bisa di jari tengah. Dan ini dihukumi ulama, sebagian ulama mengatakan itu makruh, sebagian ulama yang mengatakan itu haram. Taib. Dan cincin ini ternyata diberikan oleh orang yang terhormat misalnya. Misalnya di Masjid Hijau ada orang yang terhormat atau orang yang mencintai dia karena Allah Azza wa Jalla misalnya, ngasih cincin segede gaban ya. Dan cocoknya ditaruh di jari tengah. Taib. Dan misalnya dia ngisi kajian atau hadir di majelis atau hadir salat berjamaah di Masjid Hijau, maka demi hajat menghormati atau kebutuhan untuk tidak menyakiti si pemberi, maka dia pakai di bagian tengah, karena kalau pakai di jari yang lain nggak terlalu masuk, bukan nggak masuk ya, sehingga ya jatuh. Nah, muskilahnya kalau dikasihnya lebih gede dari semua jari tangan, bisa jari kaki. Nah ini yang agak repot, karena di jari kaki tidak ada contohnya. Taib, itu namanya hajat menghilangkan kemakruhan suatu perbuatan. Adapun yang haram, kadang dia bisa ditolerir dengan hajat yang sangat ya, mendesak. Atau bahkan bisa dihalalkan dengan darurat. Ya, beda darurat dengan hajat yang sangat, nanti kapan-kapan kita bicarakan. Oke. Nabi SAW bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, dan janganlah makan menggunakan wadah makanan yang terbuat dari emas dan perak.
Kenapa? Sebabnya fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya barang-barang semacam itu adalah untuk mereka, yaitu orang-orang kufar di dunia, dan untuk kalian kaum muslimin di akhirat. Maka ini sebagian ulama mengatakan nas-nas yang menunjukkan bahwasanya suatu kenikmatan itu dikhususkan untuk orang-orang mukmin di surga dan dibiarkan untuk orang-orang kafir di dunia, maka nas ini jika dilanggar oleh orang beriman, dia terancam tidak mendapatkannya di surga. Anda ulangi. Nas-nas yang dalil-dalil yang menunjukkan pengkhususan suatu manfaat atau nikmat, pengkhususan suatu manfaat atau nikmat di akhirat untuk orang-orang beriman dan di dunia untuk orang-orang tidak beriman. Jika orang beriman melanggarnya, maka terancam tidak mendapatkannya di akhirat. Terancam bukan berarti dia tidak akan masuk surga, bukan. Masuk surga pada waktunya dengan izin Allah, dengan pengampunan Allah. Tetapi terancam dia tidak mendapatkan kenikmatan itu di surga. Baik. Apa contohnya? Nah ini. Bejana dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya. Hal tersebut untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian orang beriman di akhirat. Maka kalau seorang dari orang beriman makan pakai wadah terbuat dari emas, dia melanggar dan dia tidak bertaubat, mati membawa dosa ini. Maka kata sebagian ulama, di antara ancamannya adalah kalaupun dia nanti masuk surga, dan insya Allah masuk surga, dia diharamkan dari apa? Kenikmatan makan atau minum dari emas, dari wadah dengan wadah emas atau perak. Contoh lain khamr. Khamr itu minuman ahli dunia. Maksudnya di zaman Nabi SAW sebelum diharamkannya khamr, betul orang-orang para sahabat mereka banyak yang minum khamr, betul. Karena itu tradisi mereka dulunya. Tapi semenjak diharamkan secara mutlak, maka itu menjadi minuman orang-orang kafir. Dan orang beriman haram atasnya. Tapi di akhirat ada enggak khamr? Ada. Lihat di surat Muhammad. Khamril ladzatil lisyaribin. Ya, khamr yang lezat untuk para peminumnya. Khamr surga. Beda sama sini. Ya. Maka barang siapa minum khamr di dunia dan dia mati membawa dosa minum khamrnya itu, belum bertobat, kendati pun kelak karena dia beriman, masih beriman, masuk surga kelak, maka berpotensi, saya bilang apa? Berpotensi, terancam. Saya bilang begitu ya, bukan berarti enggak mungkin itu kita ulama bilang berpotensi terancam. Ya. Allah yang lebih tahu nasibnya. Tapi berpotensi atau terancam tidak mendapatkan kelezatan khamar di surga. Ya. Begitu juga dengan pakaian-pakaian sutra bagi laki-laki, sutra murni. Mengenakannya ya, pakaian sutra murni dari ulat marbe, dari ulat sutra. Memakainya itu kan terancam. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa ini pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang yang tidak memiliki khalaq, yaitu tidak memiliki nasib di akhirat nanti, enggak memiliki surga di akhirat nanti. Artinya pakaian yang dimiliki oleh orang kafir. Tapi di surga ada enggak sutra? Sundus wa istabraq, harir. Ya, di surga ada. Maka ini nikmat untuk orang beriman di surga. Tapi untuk laki-laki di dunia muslim enggak boleh. Yang murni enggak boleh. Ya. Maka memakainya di dunia tanpa taubat kemudian mati membawa dosa tersebut, dan itu termasuk dosa besar, maka dia berpotensi atau dia terancam tidak menikmati pakaian sutra di surga. Itu faedah, kaidahnya begitu jemaah. Hanya kita katakan terancam, ya.
terancam. Lafal terancam ini kan bukan berarti pasti tidak memanfaatkan, tidak memakainya nanti atau tidak menikmatinya. Urusan itu kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ke setiap individu nanti bagaimana Allah memutuskan apakah dia dapat atau enggak, tapi terancam. Begitu, wallahu a'lam. Pertanyaan ikhwan. Kalau misalnya ini bejana emas dan perak dilarang untuk dimanfaatkan untuk makan, minum. Taib. Bagaimana dengan gigi emas? Nah, gigi emas yang dipasang oleh dokter, bukan gigi emas dari sononya. Nah, kok ini beda, gigi kuning ya. Nah, gigi emas yang dipasang oleh dokter. Atau gigi perak, ya kan? Ada nggak gigi perak? Kadang-kadang dulu di film-film dulu tuh, kadang-kadang ada tuh beberapa sebenarnya orang atau tokoh artis tuh senyum ada gigi peraknya gitu loh. Iya, masya Allah, ya kan? Apa hukum memasang gigi perak? Terlepas dari masang gigi palsu boleh atau enggak, atau anggap dia memang punya hajat untuk pasang gigi. Apa hukumnya? Hukumnya terkiaskan di dalil yang termaktub di kitab. La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kul fi sihafiha. Jangan minum dari bejana emas dan perak, dan janganlah makan menggunakan wadah makanan terbuat dari emas dan perak. Bejana aja dilarang. Pada itu tempat doang, tempat buat makan. Lah ini alat ngunyah, ya lebih dilarang lagi harusnya gitu loh. Paham enggak, Pak? Maka haram mengganti gigi atau menambal gigi atau memakai gigi walaupun gigi palsu terbuat dari emas atau perak, maka itu haram. Karena otomatis kan antum minum kan lewat gigi itu, otomatis makan ngunyah dengan gigi itu. Kalau bejana saja itu diharamkan, maka bejana cuma alat tatakan doang loh. Apalagi dengan alat mengunyahnya yang itu lebih vital lagi daripada tatakan. Antum makan nggak pakai tatakan bisa, tapi antum makan nggak pakai gigi. Tanya Kong Tile ya. Rahimahullah ya. Taib. Bisa nggak makan pakai nggak pakai gigi, bisa nggak ikhwan? Bisa ya. Antum ngomong gitu karena antum pernah kayak gitu atau gimana? Nggak kebayang gimana sama ini di mood gitu ya. Semoga Allah pelihara usia kita dan tubuh kita. Bayi ya, tapi kan itu makanannya ringan Pak, kalau bayi Pak. Taib. Jadi menggunakan isti'mal, menggunakan untuk makan minum haram. Bersuci dinaskan dalam mazhab Hanbali haram. Tapi kalau misalnya selain dari itu semua, maka itu dikembalikan kepada niatan. Dan juga dikembalikan kepada seberapa dia berpotensi menghancurkan kalbu orang fakir miskin. Bagaimana sekarang? Yaitu iqtina aniyati dhahab wal fiddah. Iqtina itu bukan isti'mal. Iqtina bukan isti'mal. Isti'mal itu menggunakan. Kita tahu tadi menggunakan untuk makan, minum, wudu itu enggak boleh. Tapi menggunakan untuk hal lain selain dari itu sebagian ulama membolehkan, dan itu yang lebih kita pilih tadi. Bagaimana dengan iqtina? Iqtina ini ibaratnya mengkoleksi. Ya. Mengkoleksi itu bukan memanfaatkan, bukan isti'mal, bukan menggunakan, bukan. Ya, mengkoleksi memang kadang ada manfaatnya untuk pajangan, oke. Untuk dijual, oke. Paham ya? Beda loh. Memang ada manfaatnya, tapi bukan memanfaatkan dalam rangka menggunakan. Oke, kalau tadi isti'mal menggunakan itu terbatas keharamannya di makan, minum, bersuci. Bathtub terbuat dari silver atau apa namanya tadi? Apa? Silver apa? Fiddah apa tadi? Perak. Ini kan bisa untuk bersuci, maka nggak boleh, ya kan? Ini memanfaatkan untuk bersuci nggak boleh. Taib.
Bagaimana memanfaatkan untuk apa? Untuk selain bersuci. Bathtub dimanfaatkan untuk misalnya untuk apa? Bathtub buat apa, Pak? Selain buat mandi, Pak? Enggak, selain berendam. Untuk naruh barang bekas misalnya, terbuat dari perak misalnya. Boleh. Boleh. Karena tidak ada nas khusus untuk hal ini gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya bentuknya wadah itu memang untuk perhiasan atau koleksi, boleh atau tidak? Emas atau perak gitu loh. Ya. Maka di sini ada dua pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan haram dan ini masyhur dalam mazhab Hanbali. Namun di dalam mazhab Hanbali juga ada yang mengatakan tidak haram. Dan wallahu alam untuk iqtina yang lebih kita pilih wallahu alam adalah tidak sampai derajat keharaman. Dikembalikan lagi ke niatan seseorang, apakah sampai derajat sombong, mubadzir atau menghancurkan hati orang fakir, itu dikembalikan lagi. Tapi hukum asalnya kembali ke perhiasan halal. Boleh. Sama tidak israf. Israf itu mubadzir, berlebihan. Ya. Jadi iqtina ini bisa untuk zinah yaitu perhiasan, bisa untuk al-bai' wasyira, jual atau beli. Misalnya hukum menjual piring emas yang memang bukan untuk dipakai makan, tapi untuk koleksi doang, perhiasan. Selama memang piring ini memang dikenal bukan untuk dipakai untuk makan, maka dia termasuk perhiasan dan boleh dijual belikan, boleh dijadikan perhiasan, dipajang mungkin di ruang tamu misalnya, maka itu boleh. Paham di sini, Pak? Guci kan bisa jadi wadah kan? Antum minum pakai guci bisa aja kalau mau. Tapi kan fungsi guci perhiasan. Boleh nggak dia? Guci terbuat dari perak atau emas, fadhol kalau emang ada duit. Selama nggak sombong. Gitu. Jual itu boleh nggak? Boleh jual itu. Karena memang tidak dikenal fungsinya untuk antum mandi gayung pakai guci gitu, nggak bakal. Ya kan? Bakul nasi terbuat dari emas. Nah, boleh nggak ini? Ya nggak ada. Ya kalau misalnya memang ini bakul nasi bakal dipakai buat makan atau buat anak nasi, nanduk nasi, maka ini termasuk yang diharamkan. Tapi kalau cuma buat pajangan doang dan nggak mungkin dipakai buat itu, maka ini hukumnya halal. Boleh. Itu dikembalikan kepada bagaimana orang mungkin atau enggak dia akan pakai itu sebagai buat kan enggak semua piring itu. Piring bisa aja terbuat dari emas tapi tidak akan dipakai untuk nasi. Ada seperti itu. Wallahu a'lam. Kita azan dulu, setelah itu bisa mungkin tanya jawab insyaallah taala. Baik, kembali ke yang tadi jemaah sekalian, sebelum mungkin ada yang mau bertanya. Haramnya terutama dalam mazhab Hanbali dan lainnya makan minum dan bersuci dengan wadah emas dan perak, itu maklum di kita. Kalau untuk makan dan minum kita sudah tahu dalilnya. La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Itu dalilnya. Tapi dalil dan juga dalil lain, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Itu dalil tentang minum dan makan. Nah, mana dalil pengharaman untuk bersuci? Ya. Ini muskilahnya. Masalah di sini. Mana dalil pengharaman untuk bersuci dengan air yang diwadahkan dari wadah emas dan perak? Dalilnya adalah qiyas. Ulama yang mengharamkannya dalilnya adalah qiyas dari dalil yang kita sebutkan tadi. Karena makan dan minum itu memanfaatkan untuk tubuh. Pun begitu dengan bersuci memanfaatkan untuk tubuh. Bersuci yang dimaksud di sini adalah bersuci dari hadas kecil dan besar. Bukan bersuci dari najis. Pahami baik-baik.
Bersuci yang dimaksudnya adalah yaitu isti'mal untuk wudu atau mandi. Wudu atau mandi. Untuk badan kita lah pokoknya gitu lah. Ya. Maka itu dilarang. Dikiaskan dengan makan dan minum karena makan dan minum kan untuk tubuh juga. Wudu dan mandi untuk ibadah yang bersifat dekat dengan tubuh. Maka sama-sama diharamkan karena qiyas. Karena qiyas. Kalau cuma makan untuk tubuh saja, itu dilarang dengan wadah terbuat dari emas dan perak, maka lebih-lebih untuk ibadah, maka ini harusnya lebih diharamkan. Pakai qiyas aulawi namanya. Qiyas prioritas. Nah, sekarang masalahnya adalah, taib, kita terima hukum ini. Mandi junub, mandi haid, mandi nifas, atau berwudu, baik wudu wajib atau wudu sunnah. Enggak boleh dengan keran terbuat dari emas atau perak. Karena keran ini termasuk wasilah atau wadah. Enggak boleh. Ya. Katakanlah keran masjid A terbuat dari perak. Hukum berwudu menggunakan keran itu haram. Dosa. Oke. Bagaimana dengan keabsahan wudunya? Sah atau tidak wudunya? Pertanyaan berikut itu. Nah, khilaf di antara ulama. Ada dua pendapat. Bersuci baik wudu atau mandi dari wadah emas atau perak, khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak sah wudu atau mandinya. Maka dianggap tidak sah dan dianggap belum wudu, belum mandi secara syar'i. Pendapat pertama. Pendapat kedua, sah wudunya atau sah mandinya sah. Taib. Alasannya apa? Masing-masing punya alasan. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kenapa kok kami mengatakan tidak sah wudunya, tidak sah mandinya kalau wadahnya terbuat dari itu. Gayungnya misalnya terbuat dari emas atau perak misal. Ya. Kenapa kita katakan bahwasanya hal tersebut tidak sah? Alasannya adalah bahwasanya dia telah melakukan suatu amal ibadah dengan cara yang haram. Maka amal ibadah jika dilakukan dengan cara yang haram, maka amal ibadah tersebut tidak sah. Itu alasan pertama. Alasan kedua qiyas. Qiyas terhadap as-salatu ala atau as-salatu fil ardil maghsubah, yaitu salat di tempat ghasab. Apa itu ghasab? Ard maghsubah, tempat rampasan, tempat yang tidak diizinkan untuk dijadikan masjid. Jadi ada istilah namanya al-ard al-maghsubah li bina'il masjid. Tanah curian, tanah rampasan, tanah paksaan untuk dibangun masjid. Ini terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Misal tanah ini milik perusahaan swasta. Warga lokal mereka mengklaim ini tanah mereka. Padahal ini tanah milik perusahaan swasta itu. Maka berinisiatiflah jawara dari warga lokal untuk yuk kita bangun masjid aja di sini biar mereka nggak berkutik. Maka dibangunlah masjid di tanah yang di pengadilan dimenangkan oleh perusahaan ini karena mereka jelas memiliki sertifikatnya. Adapun sertifikat milik sebagian warga sertifikat bodong, tidak valid. Menang mereka kemudian. Pengusahanya menang. Perusahaannya menang. Tapi udah kadung ini masjid jadi di tanah itu, maka ini namanya al-ard al-maghsubah. Tanah hasil ghasab. Tanah ngerampas pihak lain untuk dibangun masjid. Jelas ini dosa besar. Kita itu aja seorang yang satu jengkal aja dia mengambil tanah orang lain, maka dia akan dikhusifa bihi, dibenamkan, dibalikkan untuknya di akhir-akhirnya
dibalikkan, dibenamkan sampai ke kerak 7 bumi loh, itu hukumannya. Baru sejengkal tanah doang nih. Lah dia bikin kayak gitu, di atas nama Allah, atas nama masjid. Mungkin lebih besar lagi dosanya. Nah, para ulama mendiskusikan sholat di masjid seperti itu sah atau tidak gitu loh. Sama kayak ulama mendiskusikan sholat di masjid Diror itu sah atau tidak, itu ulama mendiskusikan. Masjid Diror beda lagi. Ini masjid di tanah ghasab, tanah rampasan. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat di situ. Bagi yang mengetahui ada sengketa tanah di situ, tidak sah sholatnya. Adapun yang nggak tahu apa-apa ya sah-sah aja karena nggak paham. Makanya antum kok masuk masjid nggak usah tanya, ini tanahnya sengketa atau udah diwakafkan, capek antum kayak gitu. Nah ulama-ulama yang mengatakan wudu dari wadah emas dan perak ini tidak sah wudunya, dikiaskan dengan pembahasan ini. Ya, sholat di masjid dari tanah paksaan gitu, nggak sah. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan sah dan menjawab argumentasi pendapat pertama. Tadi argumentasinya apa pendapat pertama? Bahwasanya ini adalah bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau cara yang haram, maka ibadah tersebut tidak sah. Maka ulama kedua yang berpendapat sah mengatakan, membantah bahwasanya tidak semua yang disebut dilakukan dengan cara yang haram lantas tidak sah. Karena yang diharamkan adalah wadahnya. Sementara perbuatan wudunya itu normal, airnya halal, maka tetap sah. Yang tidak benar di sini adalah apa? Wadahnya. Salah itu kharij minal ibadah, di luar dari ibadah tersebut. Wadah itu adalah sesuatu yang bukan dalam konten perbuatan wudu. Dia adalah sesuatu yang di luar ya wudu. Dia adalah peralatan, media yang bukan perbuatan wudu itu sendiri. Paham ya di sini ya? Begitu jemaah. Maka ibadah wudunya sah, tapi dia tetap melakukan hal yang haram, dosa. Oke, itu satu. Kedua, menjawab argumentasi tanah yang dirampas tadi, sholat di atas tanah rampasan yang mengatakan tidak sah. Mereka menjawab, sholat di atas tanah rampasan hukumnya sah. Karena yang dilarang adalah perampasan tanahnya, bukan sholatnya. Paham gak? Jadi intinya adalah ketika suatu larangan itu bukan dalam syarat sah atau bukan dalam rukun ibadahnya, maka tidak mencederai status ibadah tersebut. Paham gak jemaah? Gini, anak kasih kiasan lain. Antum buka aurat, boleh gak Pak? Kalau boleh sok, ayo sekarang silakan. Berani gak? Gak berani kan? Karena haram. Nah, sholat sambil buka aurat, sah gak sholatnya Pak? Sah? Enggak sah. Yakin? Lagi sholat nih, dia buka celananya. Sah atau enggak sholatnya Pak? Sengaja itu. Buka aurat haram enggak Pak? Kayak ragu-ragu, kayak sering buka aurat ini. Buka aurat haram atau tidak Pak? Haram. Sekarang sholat sambil buka aurat, sah nggak sholatnya? Apa korelasi antara nggak sahnya dengan buka aurat? Apa korelasinya? Karena buka aurat itu termasuk syarat, tutup aurat syarat sah sholat. Berarti include dalam sholat, masuk dalam perbuatan sholat. Loh, gimana nih Pak? Ya wes lah kayak gitulah. Ya udah kayak gitu aja. Ya. Sementara kalau tadi kayak bejana terbuat dari emas dan perak, itu kan sesuatu yang di luar wudu, bukan syarat sah wudu, ya kan? Bukan konten wudu, bukan rukun wudu, ya enggak? Sebagaimana sholat di tanah yang dirampas, rampasan. Yang diharamkan itu apanya?
merampas tanahnya, membangun masjid diharamkan, tapi sholatnya tetap sah di atas muka bumi manapun, gitu loh. Makanya walaupun antum tahu ini masjid nih bekas hasil rampasan, antum sholat di situ tetap sah. Cuma dengan sholat di situ berarti antum setuju dengan perbuatan, dengan perampasan ini. Dosanya di mana? Bukan di bab sholatnya, bukan, tapi di sikap antum kok mau-maunya sholat di situ. Itu. Ya, gitu bedanya gitu jemaah. Ya. Lagi-lagi zaitun, Pak. Kayaknya waktu itu antum nanya zaitun. Ya sah, Pak. Sholat di selama bukan imam besarnya jadi imam antum, insya Allah sah. Kalau bendera yang jadi imam antum nggak sah, karena imam kan bendera kan nggak berakal, Pak. Disebut mujiziror, wallahu alam, saya nggak bisa ngomong gitu, tapi sah sholatnya selama imamnya bukan bendera, gitu. Enggak, Pak. Iya. Karena berimamkan bendera nggak bisa, Pak, nggak berakal bendera itu. Gitu. Ini pakai bahasa kiasan supaya anak nggak berkasus ya. Gitu. Kenapa sih Pak dari kemarin kok zaitun mulu? Tertarik atau gimana? Pas udah berkasus baru tertarik, Pak. Udah lama ini, Pak. Tapi tentu ketika antum sholat di tempat seperti itu tanpa hajat, bukan ketika antum main interogasi atau apa, bukan karena antum wartawan, bukan apa, tanpa hajat, berarti ada keharamannya, yaitu apa? Ya antum berarti pro dong dengan orang-orang sesat gitu kan ya. Begitu, wallahu a'lam. Silakan, fadhal. Ada lagi? Selain pertanyaan-pertanyaan zaitun? Atau cukup insyaallah? Ya, fadhal. Cincin. Antum ngundang ustadz ke rumah antum, masya Allah. Oh di kampung, masya Allah. Iya, bukan gimana, emang tadi Anda bilang begitu. Sebagian ulama memakruhkan, sebagian ulama mengharamkan. Yang mengharamkan itu menganggap perkataan Nabi, pelarangan Nabi terhadap salah satu sahabat yang pakai cincin ini dan ditunjukkan, sahabat tersebut bilang, nahani Rasulullah SAW. Rasulullah telah melarang saya untuk pakai di sini dan di sini. Dan beliau tunjukkan di sini. Sebagian ulama melihat hadis ini sebagai hadis pengharaman. Ulama lain menganggap hadis ini bukan hadis pengharaman, melainkan terlarang, tapi hanya sebagai bagian dari adab sehingga dihukumi lebih ringan daripada haram, yaitu makruh. Begitu. Dan itu pendapat yang anak pribadi pegang. Kalau ustaz untuk pegang dan untuk lebih pro ke dia, ya udah balik aja sana ke rumah, nggak usah di sini. Perempuan itu tubuhnya dihias dengan apapun, fadhal. Selama memang tujuannya adalah untuk diri pribadi mungkin atau untuk suaminya, fadhal. Iya. Boleh bentuk kecoa, kelabang, fadhal, silakan. Kalau emang suami punya duit. Nah, perempuan pakai ini aja, sebagian ulama berpendapat pakai apa? Tindik yang ini nih. Hidung. Itu sebagian ulama berpendapat boleh. Tapi dengan tujuan, bukan hanya pengen nindik doang, dengan tujuan berhias untuk suaminya. Dan itu syarat pertama, memang ada tujuan, tujuan maslahat, yaitu supaya suami suka. Ya. Yang kedua, dia harus bercadar. Enggak. Perempuan yang ditindik di hidungnya enggak bercadar, apa kata orang? Enggak. Laki-laki enggak boleh. Laki-laki enggak boleh. Tapi kan tujuannya dia untuk menarik perhatian suaminya gitu loh. Kalau laki-laki kan pakai kayak gini bukan menarik perhatian suaminya. Ngapain coba kalau laki-laki? Gitu. Ya. Ini masih boleh. Kalau bibir nggak boleh. Tindik bibir nggak boleh. Ya Pak.
Ya, kau tahu Pak, kau yang tahu India Pak. Ya seperti itu boleh. Anting, laki-laki nggak boleh, perempuan boleh. Ya begitu, wallahu a'lam. Ada lagi jemaah? Fadal. Ah. Oh, ya. 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 Taib. Jadi kasusnya pernah sholat kemudian di suatu masjid, kemudian setelah selesai udah itu berlalu, beberapa ikhwan memberitahu bahwa di situ ada kuburannya. Tapi ketika kita lihat zahirnya tuh nggak ada, gitu kan ya. Ini ada posibilitas kuburannya itu bukan di pekarangan ya berarti ya, mungkin, atau tertutup di pekarangan tapi tertutup. Tapi gini, yang sahih adalah ketika memang masjid itu ada kuburannya dan kita zahirnya kita nggak ngelihat ada kuburan, maka sholat kita sah. Sholat kita sah. Kenapa? Karena kita ketika sholat dalam ketidaktahuan akan adanya kuburan kalau memang benar itu ada. Dan yang membuat sholat tidak sah itu adalah kuburannya di dalam masjid atau di ubin yang tersambung dengan masjid, tersambung persis dengan masjid, atau ubin yang sama dengan ubin masjid walaupun di luar tembok. Tapi kalau itu sudah beda ubin atau pekarangan atau halaman, maka itu tidak masalah. Tidak masalah dari segi fikih ya, keabsahannya nggak masalah. Sholat di situ keabsahannya tidak masalah. Masalahnya di hati kita yang kurang tenang kalau di masjid seperti itu. Makanya udah wudu, ada pernah udah wudu, lagi jauh udah wudu di masjid itu udah wudu, baru masuk, rame ini gitu, rame kuburannya maksudnya di samping masjid pas. Padahal itu bukan masuk dalam masjid, maka nggak tenang langsung hati dan memilih masjid lain. Enggak, karena kita nyari ketenangan hati. Tapi kalau misalnya setelah diberitahu ikhwan di situ ada kuburannya, maka ini kan menjadi syubhat. Bukan karena ikhwan ini pengen sengaja bikin kita bersyubhat, bukan. Syubhat ini kan dari samar-samar nih. Ikhwan ini mereka thiqat, mereka orang terpercaya. Kabarnya mutawatir. Ya. Maka apakah kita harus tabayyun? Iya, harus tabayyun. Cari tahu exactly seperti apa, apakah memang benar ada kuburan atau tidak. Biasanya kalau ikhwan-ikhwan banyak yang ngomong kayak gitu, biasanya kabar mutawatir ini biasanya benar tuh ada kuburannya. Dan kalau nggak kelihatan di pekarangan, malah di situ lebih mencurigakan. Bisa aja kuburannya ada di mihrab, yang satu lantai dengan masjid seperti ini mihrab. Ini mihrab. Ya, ini mihrab. Ya ini juga disebut mihrab juga, ini mihrab. Maka ini sehukum dengan masjid. Maka i'tikaf di sini boleh. Belum pernah masuk sini ya? Belum pernah. Ya, sungguh kasihan ya jemaah yang belum pernah masuk sini. Ana pernah. Iya, ini mihrab. Tapi kalau di sini ada kamar mandi, tempat wudu, ya bukan masjid kok ini. Kamar mandi, tempat wudu bukan masjid karena niatannya adalah bukan untuk masjid. Bedakan. Iya, maka jangan dibilang, wah ini ada ini itikaf aja di WC, di itikaf di tempat wudu. Enggak, ini bukan masjid. Kalau yang sebelah sini bukan masjid. Tapi kecuali yang di situ itu masjid itu. Iya, apa namanya? Gitu. Nah, selasar masjid. Iya. Kantor yang sana satu ubin itu dengan sini. Masjid itu. Water itu, kangen water masjid. Kecuali dalam galonnya bukan masjid itu kalau dalam galonnya. Nah, kalau di situ kuburannya maka enggak boleh. Enggak boleh. Ya, enggak sah salatnya jika tahu. Tapi jika enggak tahu, udah terlanjur, maka kholas. Kayak kaidahnya dalam fikih apa? Saya tidak ingat, tapi salatnya tetap sah dengan ketidaktahuan dia setelah diberitahu dan dia harus tabayyun dan dia akhirnya tahu dengan ilmu yang jelas, maka enggak boleh lagi dia salat di situ. Dan ketika ada ikhwan lain yang sholat di situ terus dia nggak tahu, kemudian dia harus memberikan pemberitahuan. Maka benar ikhwan-ikhwan itu tadi harus memberitahu antum di situ ada kuburannya supaya besok-besok jangan. Kalau ikhwan-ikhwan itu diam nggak ngomong padahal itu kuburan ada di dalam masjid, maka dosa itu ikhwan-ikhwan itu. Begitu.
Enggak. Kalau enggak tahu enggak usah diulang. Kalau enggak tahu, Pak. Begitu. Kecuali kalau udah tahu tetap kayak gitu, maka tidak sah salatnya. Dan wajib diulang atau diqadha. Baik, cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.